Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini, yaitu kita diberi kesempatan, diberikan waktu dan umur, terutama diberikan semangat untuk bersama-sama belajar segala hal yang berkaitan dengan agama kita, yaitu Islam, dan kita bersama-sama di sini dalam rangka saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran, dan di sini kita dalam rangka saling menguatkan, mengokohkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam laksana bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menumpang di atasnya maka dia selamat, dan siapa yang tertinggal tidak menumpang menaikinya maka dia tenggelam. Kita hidup di akhir zaman penuh sekali dengan fitnah. Maka luar biasa, kita sangat bersyukur kepada Allah ketika Allah mengenalkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu mudah. Kita menjadi sadar dan tahu betapa simpelnya dan mudahnya agama ini setelah kita mengenal sunnah. Walaupun ada sebagian orang yang merasa bahwa kalau mengenal sunnah itu jadi kenceng, ini gak boleh, itu gak boleh. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita kalkulasi, sebelum kita mengenal sunnah Nabi SAW dengan setelah mengenalnya, justru kehidupan kita khususnya beragama ini semakin mudah dan semakin simpel. Sebagai contoh saja, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan,
Maka sunnah mengajarkannya begitu mudah, begitu simpel. Setelah adanya ta'aruf, saling mengenal, yang sekaligus juga proses nazar, itu melihat calon antara yang laki dengan perempuan, tentunya dengan adanya aturan main di dalamnya, salah satunya juga ada mahram atau wali dari si wanitanya. Kemudian setelah itu adanya khitbah, lamar. Si laki-laki meminta kesediaan pada calon istrinya, apakah bersedia untuk menikah? Kalau iya, maka berlanjut kepada proses pernikahan. Yang juga sangat simpel, mulai dari maharnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita terbaik adalah maharnya yang paling mudah. Pernikahan yang paling barokah adalah maharnya yang ringan. Dan itu diserahkan kepada wanita untuk memintanya. Kemudian sesi acaranya sangat simpel juga. Coba bandingkan dengan amaliyah. Orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW luar biasa. Ribet, banyak acara, banyak hitungan, banyak biaya. Ya. Ini contoh saja sah. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya ikut sunnah, itu kok ini gak boleh, itu gak boleh, sebenarnya justru dipermudah. Karena semakin jelas bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau dulu itu ngambang, ini boleh apa tidak. Kadang-kadang yang sesuatu yang dibolehkan dia tinggalkan, kadang-kadang yang harusnya ditinggalkan dia lakukan. Maka dengan mengenal sunnah Nabi SAW, kita memperdalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian bagaimana para sahabat, generasi terbaik umat ini memahami Al-Quran dan sunnah Nabi itu, dan bagaimana mengamalkannya. Kita tinggal mengikutinya saja di belakang. Maka agama ini begitu mudah. Sebagaimana juga Rasulullah menyatakan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Hanya manusia yang mempersulit diri, menambahi dengan tambahan yang begitu banyak, sehingga semakin berat lagi, semakin berat lagi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menguatkan komitmen kita untuk berpijak di atas sunnah Nabi SAW, bahwa berpijak di atas sunnah Nabi adalah sebuah kenikmatan yang besar. Mengikuti sunnah Nabi SAW seperti menaiki perahu bahteranya Nabi Nuh. Kalau tidak naik, kita tenggelam. Apalagi di akhir zaman yang penuh sekali dengan fitnah hari ini. Bolak-baliknya hati manusia yang begitu mudah. Pada hari ini sangat mudah terfitnah, sangat mudah terjebak. Karena begitu dahsyatnya tanda-tanda kiamat di akhir zaman ini, yang banyak membuat kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gigitlah dengan gigi geraham kita. Peganglah kuat-kuat sunnah Nabi SAW ini. Ya, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah ada kesempatan kita bertemu, berkumpul. Di sini kita saling menguatkan, saling menasihati, saling mengokohkan. Dan di sini sebenarnya hakikatnya bersama-sama untuk belajar. Penulis kitab Asyratus Sa'ah, beliau pun menimba ilmu dari gurunya dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini saya bacakan kitab tersebut dengan sedikit tambahan penjelasan penjabaran. Jadi sebenarnya hakikatnya kita sedang belajar bersama. Saya bersama panjenengan belajar membacakan kitab ini, kemudian menambahin penjelasannya, atau berusaha mengkomunikasikan sebenarnya isi kitab ini apa. Dan penulis pun sama, beliau juga belajar kepada gurunya, beliau juga mengumpulkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita sedang proses bersama-sama mempelajari Kitabullah wa Sunnati Rasulillah SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami agamanya ini, dan diberikan kekuatan serta semangat untuk bisa mengamalkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdillah Al-Wabidi. Dan kita masih membahas tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kiamat yang termasuk tanda-tanda kecil. Malam hari ini kita masuk pada poin yang ke-47.
Ditinggal sedikit yang tanda kecilnya karena ada 57, ini sudah masuk 47. Ya kurang lebih 10 lagi, 10 atau 11, 10. Masuk pada poin yang ke-47. Kathratul matari wa qillatun nabat. Banyaknya curah hujan tapi sedikitnya tanaman yang tumbuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tumtira as-samaa mataran." La taqumu as-sa'atu hatta tumtira as-samaa'u mataran la tukinnu minha buyutul madar wa la tukinnu minha illa buyutus sya'r atau syi'r. Tidak akan datang kiamat sampai terjadi di mana langit menurunkan hujan, hujan turun dari langit, dan tidak mampu menahannya air hujan tersebut rumah-rumah yang atapnya dari anyaman daun-daunan. Ini maksudnya hujannya sangat deras sampai rumah atau bangunan yang ditutup dengan atap dari daun-daunan, biasanya dengan anyaman. Kalau di sini yang umum itu dari alang-alang ya, atau dari apa lagi ya, ijuk mungkin ya. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya kirai, dari semacam daun jenis palem, jenis kelapa tapi bukan kelapa. Pokoknya jenis daun-daunan yang dirangkai untuk jadi atap. Tidak akan terjadi kiamat sampai hujan turun dari langit dan tidak mampu menahannya rumah-rumah yang atapnya dari daun-daunan yang dirangkai, dianyam. Wala tukinnu minha illa buyutus sya'r. Dan tidak akan mampu menahan derasnya hujan itu kecuali rumah-rumah yang atapnya dari bahan bulu. Artinya bahan bulu ini lebih bisa menahan air hujan karena mungkin lebih rapat daripada yang berbahan dari daun-daunan. Ini masih ngambang, dalam artian belum ada penjelasan detail tentang sedikitnya tanaman tapi derasnya hujan. Hanya menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai turun hujan yang sangat lebat. Nah, dilengkapi dalam hadis berikutnya dari sahabat Anas, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yumtara an-nasa mataran 'amman wa la tumbitul arda syai'a wa la tumbitul arda syai'a. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia diberi hujan secara merata, menyeluruh. Akan tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Salah satu tanda kiamat adalah akan banyaknya turun hujan, bahkan hujan itu merata, tapi tidak menjadi sebab turunnya hujan ini kesuburan pada tanah-tanah yang terkena hujan tersebut. Kita baca dulu bagaimana penjelasannya. Fa idza kana al-mataru sababan fi inbatil ardi fa inna Allah ta'ala fa inna lillahi ta'ala an yujida ma yamna'u hadha as-sabab min tarattubil musabbab alaihi. Wallahu ta'ala khaliqul asbab wa musabbabatiha wa la ya'jizuhu syai'. Jadi selama ini Allah menjadikan
hujan itu sebagai sebab tumbuhnya tanaman-tanaman. Apapun jenis tanamannya sebabnya karena ada air hujan atau air yang kita kasih kepada tanaman. Artinya Allah yang menumbuhkan tanaman itu, tapi Allah juga menciptakan sebabnya, yaitu adanya air. Karena kita tahu dalam pelajaran biologi bahwa tanaman itu kan juga butuh makanan, butuh nutrisi yang itu terdapat dalam tanah. Dan tanaman itu tidak bisa langsung menelan nutrisi itu langsung dari tanah. Mineral ataupun apapun jenisnya unsur hara itu tidak bisa langsung ditelan, harus lewat larut ke dalam air lalu diserap oleh akar tanaman tersebut. Ini sepintas kurang lebihnya begitu. Jadi kalau kita hanya ngasih nutrisi seperti pupuk saja tanpa adanya air, bagaimana caranya akar itu akan menelan pupuk tadi? Tidak bisa. Harus ada air di situ disiram. Sehingga air itu melarutkan zat-zat hara itu diserap oleh tanaman. Lalu tanaman itu secara umum ya tanaman yang berdaun hijau yang mengandung klorofil itu kan melakukan proses fotosintesa ya dengan bantuan sinar matahari, masak di daunnya gitu ya. Dari proses ini menghasilkan gas buangan yaitu berupa O2 oksigen. Itu prosesnya kurang lebih ya, kalau nggak salah mengingat pelajaran dulu. Maka Allah jadikan sebab tanaman itu muncul dan tumbuh itu sebabnya ada air. Terbukti ya, saya tadi pagi itu jalan-jalan ke Ranu Manduro itu ya. Kan lihat di fotonya kok hijau sekali, begitu datang sana udah kuning ya, coklat gitu. Kenapa? Karena musim kemarau. Mungkin musim hujan akan tumbuh rumput-rumput. Tinggal sisa sedikit yang hijaunya. Itu menunjukkan bahwa air Allah jadikan sebab tumbuhnya tanaman. Maka secara umum Allah jadikan air, khususnya air hujan, sebagai sebab tumbuhnya tanaman di bumi. Akan tetapi wewenang Allah Subhanahu wa taala, wewenang atau hak Allah Subhanahu wa taala untuk menahan sesuatu yang menjadi sebab. Artinya begini, kalaupun air hujan itu menjadi sebab tumbuhnya tanaman, tapi kalau Allah menghendaki ini ada hujan tapi nggak tumbuh, Allah bisa. Jadi intinya gini Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah itu bisa melakukan apapun tanpa sebab sebenarnya ya. Allah bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi tanpa sebab. Tidak harus selalu diberikan sebab. Namun karena keadilan Allah, Allah jadikan sebab. Maka Allah jadikan sebab. Nah, tapi Allah pun berkuasa. Walaupun Allah jadikan sebab, tapi suatu saat Allah jadikan bahwa sebab ini tidak menghasilkan sesuatu. Contohnya hujan. Secara asal air hujan itu menjadi sebab tumbuhnya tanaman. Tapi bagi Allah sangat mudah, walaupun hujan itu turun tapi tanamannya nggak tumbuh, sangat mungkin dan bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kiamat yang nomor 47 ini adalah secara asal air hujan menjadi sebab tumbuhnya tanaman, tapi bagi Allah bisa menurunkan hujan tanpa menghasilkan tumbuhnya tanaman. Dan ini menjadi Allah jadikan salah satu tanda kiamat. Jadi nantinya kalau hujan itu turun dengan derasnya di banyak tempat secara merata, tapi banyak orang yang tidak bisa panen, banyak tidak bisa menanam pohon, maka itu tandanya kiamat sudah dekat. Sebagai tambahan ada satu hadis lagi, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisatis sanatu bi an la tumtaru, walakinnas sanata an tumtaru wa tumdaru wa la tumbitul ardu syai'an." Bukanlah disebut paceklik itu ketika tidak turun hujan. Paceklik itu bukan karena satu-satunya sebab karena tidak ada turun hujan sehingga kekeringan, bukan. Bisa jadi juga paceklik
Turun hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman. Turun hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman. Jadi poinnya adalah banyak hujan tapi banyak tanaman tidak tumbuh. Itu ciri kiamat. Wallahu a'lam, apakah sekarang sudah terjadi atau tidak? Mungkin di sebagian belahan bumi ia terjadi, di sebagian lain tidak. Berapa banyak kita temui ya di daerah-daerah di mana hujan turun dengan derasnya, tapi justru tanaman malah mati dengan sebab hujan, karena mungkin bisa jadi terendam air. Endingnya kan tanaman tidak tumbuh begitu saja. Banyak hujan turun tapi panen nggak berhasil. Nah, itu tandanya kiamat. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini karena sebab kerusakan yang terjadi di alam, banyaknya kerusakan di alam ini, hujan deras tapi tanah itu tandus sekali. Ya. Maka sebenarnya beberapa wilayah yang dekat dengan kita, perbukitan terutamanya, mungkin daerah Ngoro, kalau ke barat sedikit daerah Jatirejo, mungkin daerah Wonosalam, terutama di daerah Jatirejo sama daerah Ngoro, bukit-bukit itu hilang ya Pak ya. Bukit yang tadinya hijau bagus dibeli oleh seseorang, ngomongnya beli tanah, tapi setelah menjadi miliknya, nah, tanah itu dikeruk, sirtunya dijual, batunya dipecah jadi apa namanya, batu kecil-kecil, semuanya jadi duit, dieksploitasi habis-habisan ya. Dan qadarullah ada oknum-oknum ya pemerintah yang harusnya melindungi alam dari kerusakan ini, karena ya oknum ya, tidak semuanya, oknum dari pejabat, oknum dari pemerintah setempat, Allah alam apa dapat bagian atau bagaimana, itu dibiarkan. Bahkan sampai menurut saya preman-preman sekitar juga dikasih semuanya supaya aman, sehingga akhirnya merasa ini sudah saya beli ya nggak masalah, bukitnya ini saya habiskan. Dan akhirnya yang tadinya hutan lebat banyak pohonnya tinggal menjadi hamparan tanah yang kering. Karena secara teorinya humus itu terdapat pada permukaan tanah yang paling atas. Kalau dikeruk bagian atasnya, apalagi sampai habis, tinggal bagian bawahnya ini kurang subur, dia butuh waktu. Saya waktu perjalanan ke Papua, di sana luar biasa karena banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh manusia. Teman-teman di sana tuh nanam itu jarang pakai pupuk karena humusnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu nggak tergerus. Nanam apa subur, nanam apa subur di banyak wilayah. Karena hutannya masih lebat, daun-daunan berjatuhan selama berabad-abad lamanya jadi pupuk. Tapi kalau bagian lapisan atasnya habis, kecenderungannya adalah tandus. Maka ketika bukit-bukit ini habis, rata, tandus, walaupun tumbuh cuma rumput, hujan deras tidak efek ya, lewat saja Bu, dan tidak menghasilkan sesuatu. Maka wallahu alam detailnya seperti apa, namun pada intinya adalah ciri kiamat yang poin ke-47 itu banyak hujan, tapi dengan banyaknya hujan di sebagian wilayah tidak menyebabkan banyaknya hasil panen, tetap paceklik. Entah itu karena air hujannya tidak tertampung, ya lewat begitu saja, atau bisa jadi justru terlalu banyak air hujannya sehingga justru malah merusak pertanian. Dan ini akhir tahun-tahun terakhir luar biasa, banyak orang gagal panen itu justru karena banjir bandang, banjir habis semuanya. Padi yang luasnya ribuan hektar karena terendam air beberapa hari saja sudah busuk habis. Itu kalau banyak terjadi, maka hujan ini tidak membawa kesuburan, justru membawa paceklik. Maka jika sudah banyak terjadi seperti itu, Allah turunkan hujan dari langit tapi tidak menyebabkan tumbuhnya tanaman-tanaman di bumi atau hasilnya justru tidak maksimal, maka itu tanda kiamat sudah sangat dekat. Ini poin yang ke-47. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Tanda kiamat nomor 48, yaitu hasrul furati an jabalin min dhahabin.
atau hasrul furatu an jabalin min zahabin. Tersingkapnya sungai Furat. Ya. Jadi tersingkapnya sungai Furat sehingga timbunan emas yang ada di dalamnya itu tersingkap atau muncul. Jadi kurang lebihnya kalau saya sederhanakan bahasanya mungkin maksudnya adalah munculnya gunung emas ya. Jabal itu semacam gunung atau tumpukan atau timbunan. Munculnya timbunan emas ya karena tersingkapnya sungai Furat ya, Furat ya. Sungai Furat ini dalam bahasa Arab dan Turki ya, tapi kalau dalam bahasa umum ya, terutama dalam bahasa Sumeria itu dikenal dengan nama Sungai Efrat gitu ya. Yang lebih terkenal adalah Sungai Efrat, itu sama, Efrat dan Furat ya. Ini dalam bahasa Arab dan bahasa Turki sama, Al-Furat. Yang kita sering dengar dalam sejarah adalah Sungai Efrat. Kita waktu sekolah dulu masih ingat, saya masih ingat ketika membahas tentang sejarah-sejarah kejayaan dunia, kita pernah mendengar kerajaan Mesopotamia ya. Nah, Mesopotamia ini berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Tigris, masih ingat? Ya. Nah, ini dua sungai ini memang berdampingan. Dan Sungai Efrat ini sungai yang sangat panjang. Ada sekitar panjangnya 2.800 km. 2.800 km. Panjang sekali. Jarak antara Anyer Panarukan sepanjang Pulau Jawa itu kurang lebih 1.000 meter. 1.000 km. Maaf. Ujung barat Jawa Barat dan ujung timur Jawa Timur itu kurang lebihnya sebagaimana dulu di zaman Belanda dibangun jalan apa itu? Dendeles ya, sepanjang kurang lebih 1.000 km. Nah, panjangnya Sungai Furat atau Efrat ini 2.800, jadi hampir 3 kalinya panjangnya Pulau Jawa. Sehingga sungai ini panjang sekali. Dan hulu sungainya ada di Turki bagian timur, kemudian melintasi Syria, melintasi Irak, kemudian Iran, dan di Saudi Arabia bergabung dengan Sungai Tigris, menyatu. Ya, disebut Syattul Arab ya, Sungai Syattul Arab yang berujung di Teluk Persia, di panjang sekali. Nah, ini adalah tentang Sungai Efrat yang sangat panjang dan menjadi sebab suburnya wilayah yang dilalui. Baik itu untuk pertanian, peternakan, bahkan untuk konsumsi manusia, dengan sebab Allah jadikan sungai ini. Luar biasa. Maka salah satu tanda kiamat adalah tersingkapnya timbunan atau gunung emas di Sungai Efrat. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Sahih. Itu dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, Babu Khurujin Nar. Begitu pula dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Fitani wa Asyratus Sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat yang terdapat dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaksirul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatirun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju." Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang atau tidak akan terjadi kiamat sampai tersingkapnya gunung emas di Sungai Furat atau Sungai Efrat, dan manusia akan saling membunuh, berperang antara yang satu dengan yang lainnya.
maka akan terbunuh dari setiap 100 orang itu yang terbunuh 99 orang. Dan akan berkata setiap dari mereka, la'alli akuna analladzi anju. Mudah-mudahan sayalah yang selamat. Dengan bahasa kita, orang yang berebut gunung emas di Sungai Efrat itu akan bertempur, berperang, dan 99%-nya mati, yang selamat cuma 1%. Sehingga setiap orang berpikiran, sayalah mudah-mudahan yang selamat dan mendapatkan emas. Jadi rebutan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang penting di sini diikuti oleh penulis, walaisal maqsudu bihadzal jabal min dhahabin an-naftu au al-bitrul al-aswad. Yang dimaksud dengan gunung emas ini bukanlah minyak bumi, bitrul atau petrol ya, itu mungkin bahasanya. Ini juga bahasa serapan ya, bukan bahasa Arab asli. Nah, orang Arab mengambil bahasa dari luar. Kita mengenalnya petrol, ya, petroleum. Bitrul al-aswad, jadi minyak hitam atau minyak bumi. Kama yardalika Abu Ubayyah fi ta'liqihi 'ala nihayah wal alfitan wal malahim li Ibnu Katsir wa dzalika min wujud. Jadi ada salah satu ulama yang bernama Abu Ubayyah, ketika beliau menjelaskan yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Kita mengenal ada kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, dari yang permulaan hingga yang akhir. Jadi kitab ini saya belum pernah membaca secara utuh, tapi nukilan-nukilan, sehingga kita dapat gambaran bahwa kitab Imam Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah ini luar biasa. Dari mulai penciptaan langit dan bumi, penciptaan makhluk-makhluk Allah termasuk penciptaan Nabi Adam, kemudian juga sejarah manusia dan seterusnya sampai hari kiamat, dia tulis dalam kitab tersebut. Dan subbab yang membahas tentang kiamat yaitu Kitabul Fitan wal Malahim, kitab tentang fitnah-fitnah dan malahim. Malahim itu jamak dari malhamah atau malhamah. Kita sering dengar kata lahm itu apa? Daging ya. Lahmul hinzir. Lahm adalah daging. Malham tentang tempat pemotongan daging. Malham. Sehingga istilah malhamah artinya tempat pembantaian, maksudnya adalah perang. Ya. Jadi kita mendengar istilah malhamatul kubro, perang besar. Di akhir zaman akan ada atau terjadi perang besar yang dikenal dengan istilah malhamatul kubro. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menamakannya perang Armageddon. Ya. Jadi Arm itu bukit, Magedon Arm itu apa ya? Perang, Magedon bukit, nama bukit ya, di daerah Palestina. Mereka meyakini bahwa di akhir zaman nanti akan ada perang yang bernama perang Armageddon. Walaupun difilmkan, tapi ini cuma salah satu prediksi saja. Ya. Dalam film Armageddon itu ada meteor yang jatuh ke bumi, sehingga dengan benturan yang terjadi antara meteor yang sangat besar dengan bumi itu luluh lantaklah bumi sampai berbulan-bulan matahari tertutup oleh debu akibat benturan, sehingga terjadi krisis global di tengah-tengah manusia. Karena tertutupnya matahari, otomatis tanaman mati semuanya, semua energi habis, listrik tidak ada, LPG tidak ada, semua amunisi rusak, internet apalagi tidak ada semuanya. Kembali ke zaman primitif, atau kembali ke zaman di mana manusia tidak memakai senjata modern, sehingga perang yang terjadi setelah peristiwa itu perang dengan persenjataan klasik atau tradisional. Dan ini di dalam Islam diakui karena ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu. Hanya saja di dalam akidah Islam tidak dijelaskan penyebab habisnya persenjataan modern itu sebab apa.
Para ulama hanya menjelaskan bahwa habisnya persenjataan modern itu karena banyaknya pertempuran sehingga lama-lama habis. Ternyata kalau kita membuka kitabnya Albert Einstein, saya sebut buku lah gitu ya, bukunya Albert Einstein, salah satu hasil risetnya dia bahwa dia mengatakan tentang hukum kekekalan energi. Saya ingat ya, saya juga berapa ini hukum kekekalan energi, MC kuadrat kalau nggak salah ya rumusnya, masih ingat saya, MC kuadrat. Nah, di mana salah satu poinnya adalah bahwa energi itu tidak bisa diperbaharui. Masih ingat pelajaran itu? Energi itu kalau dipakai habis, tidak bisa diperbaharui. Hanya saja energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi listrik berubah jadi cahaya, jadi panas, jadi dingin, itu bisa. Tapi kalau diperbaharui, dimunculkan kembali tidak bisa, habis. Sampai beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu di masa depan orang berperang apakah pakai tombak atau batu, kata Albert Einstein. Nah, kita umat Islam lebih pintar dari Albert Einstein karena dapat informasi dari Rasulullah SAW. Tahun berapa Albert Einstein menulis hal tersebut? Kan tidak terlalu lama, baru-baru saja, mungkin pada abad ke-18 atau 19. Pertama kali munculnya penemuan-penemuan di barat itu kan pada abad ke-18an ya, setelah revolusi industri ya. Sementara Rasulullah SAW hidup jauh lebih duluan daripada Albert Einstein. Dan Rasulullah sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti pada perang besar itu senjata yang digunakan adalah senjata tradisional, pedang, panah, tombak, seperti itu. Mereka juga berkuda. Jadi luar biasa apa yang disampaikan Rasulullah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema bahwa ulama yang bernama Abu Ubayyah ketika beliau mengomentari kitab Imam Ibnu Katsir, ini agak meluas tadi ya. Kita kembali bahwa dalam kitab Ibnu Katsir yaitu subbabnya Kitabul Fitan wal Malahim, kitab tentang fitnah-fitnah dan perang-perang di akhir zaman. Maka kata Abu Ubayyah, yang dimaksud gunung emas itu adalah minyak bumi. Namun oleh penulis kitab ini, Syekh Yusuf Al-Wabil dibantah ya, dengan 4 poin bantahan. Ya sudah biasa ya para ulama itu membantah di sini untuk saling meluruskan. Dan kita sebagai thalibul ilm, kita sama-sama belajar, kita berusaha untuk mencari yang lebih kuat dari pendapat itu. Kita diberi bekal oleh Allah untuk berpikir. Ya, ulama ini mengatakan A, ini B. Ini secara dalil lebih kuat, ini memiliki alasan yang lebih kuat, ya kita pilih yang lebih kuat. Maka Abu Ubayyah mengatakan ketika menjelaskan kitab Al-Fitan wal Malahim dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa gunung emas itu adalah minyak bumi, kata beliau. Maka dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Yang pertama, bantahan beliau, ini penulis kitab ini ya, kitab Asyratus Sa'ad, Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Intinya gini, kata beliau Syekh Yusuf Al-Wabil yang penulis kitab ini, yang dimaksud gunung emas itu bukan minyak bumi. Kenapa? Yang pertama, annan nasa ja'a fi jabalun min dhahabin wal bitrulu laisa bidhahabin 'ala al-haqiqah fa inna dhahaba wal ma'danul ma'ruf. Kata beliau yang pertama, kenapa saya bantah bahwa gunung emas itu bukan minyak bumi? Kenapa? Yang pertama, nas hadis tentang ini, yaitu tentang gunung emas tersingkap di Sungai Efrat, kalimatnya jelas, jabalun min dahabin, gunung emas. Adapun minyak bumi itu bukan emas yang sesungguhnya, walaupun ada sebagian orang mengatakan emas hitam, tapi itu kan bukan sebenarnya, cuma kiasan karena bernilai gitu maksudnya. Bukan benar-benar emas, beda jauh. Pertama, dalam memahami dalil, intinya gini, ini saya tambahkan saja.
dalam memahami dalil yang termudah adalah kita hukumi asalnya saja, secara hakikat, secara asal, ya, asal. Kecuali nanti kalau ada penjelasan lain yang diistilahkan dengan korina yang menjelaskan makna lain. Tapi kalau nggak ada makna lain ya kita hukumi ke makna asalnya. Kalau Rasulullah bilang gunung emas, ya gunung emas. Itu pertama. Karena emas, fa inna dhahaba wal ma'danul ma'ruf. Emas itu salah satu bahan tambah yang sudah dikenal, ya berupa logam. Sementara minyak bumi bukan logam. Beda jauh antara emas dengan minyak bumi. Walaupun orang-orang mengatakan minyak bumi itu adalah emas hitam karena maksudnya punya nilai yang termasuk komoditas yang bernilai. Bagaimana ada orang mengatakan Saudi Arabia sangat kaya raya dengan emasnya, tapi sebelum emas yang sesungguhnya mereka kerajaan Saudi itu memiliki kekayaan yaitu emas hitam, yaitu dari minyak buminya. Itu hanya istilah saja, disamakan sama-sama namanya emas hitam karena nilainya cukup tinggi, tapi bukan hakikat. Maka kata Sayyid Yusuf Al-Wabil, nasnya, dalilnya menjelaskan jelas sekali jabalun min zahabin, gunung emas, dan minyak bumi secara hakikat bukan emas. Karena emas itu salah satu logam yang ditambang, beda dengan minyak. Ini yang pertama. Yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ma'an nahri yanhasiru an jabalin min dhahabin fayarahu nas wan naftu aw al-bitrul yastakhriju min batinil ardi bil alati min musafati ba'idah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa air sungai Efrat yang tersingkap sehingga ada gunung emas, ya, ini menunjukkan bahwa di sini air sungai, Rasul mengatakan air sungai, ya, sementara minyak itu keluar dari bumi dan itu harus diusahakan digali. Maksudnya begini, kenapa Sayyid Yusuf Al-Wabil berpendapat bahwa gunung emas ini bukan minyak bumi? Karena alasan yang kedua, kalau dalam hadis Nabi itu tersingkap dengan sendirinya, ya tentunya dengan kehendak Allah, tapi terbuka, oh ada emas. Sementara minyak bumi itu harus digali dulu, harus dibor, harus diambil. Secara umum begitu. Walaupun mungkin ada sebagian minyak bumi yang tiba-tiba keluar, tapi jarang. Kebanyakan memang harus dibor, harus digali. Jadi harus dicari dengan alat, ya mirip alatnya itu dengan yang digunakan orang untuk mendeteksi gempa. Karena memang bumi ini kan berupa lapisan tanah dan bebatuan, ya nggak mungkin bisa ditembus dengan teropong. Bisanya apa? Dengan gelombang semacam seismik, gelombang seismik. Dipancarkan gelombang, nanti nabrak batu-batu, kemudian dipantulkan kembali, ditangkap oleh sinyalnya ke monitor, baru dideteksi ini ada minyaknya enggak. Jadi prosesnya panjang, tidak asal muncul gitu. Beda dengan emas yang dikabarkan Rasulullah itu tersingkap, namanya tersingkap bukan dicari. Jelas lah ya, kalau minyak bumi harus digali, bahkan penelitiannya luar biasa. Kita tahu bahwa orang yang berhasil dengan izin Allah menyingkap salah satu rumus misteri di muka bumi ini, ada salah satu rumus algoritma yang tidak bisa dipecahkan oleh seluruh ahli di dunia. Ternyata yang bisa memecahkan orang Indonesia dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya lupa namanya siapa. Orangnya juga berjenggot. Ya kalau ada orang mengatakan semakin panjang jenggot semakin bodoh, nah itu nggak benar. Karena penemu, pemecah misteri rumus, salah satu rumus algoritma apa namanya, itu dari Indonesia, dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Dan dengan dipecahkannya rumus itu, penemunya ini, yang memecahkan ini menjadi orang yang sangat mahal di dunia karena seluruh dunia memperebutkan orang ini. Kenapa? Orang ini akan dengan sebab dia mengetahui rumus itu akan bisa mendeteksi di mana titik-titik di bumi ini yang ada minyak. Sehingga jadi disewa oleh kerajaan Saudi, dibayar mahal. Inilah mahalnya ilmu.
Padahal orangnya dari Indonesia, tapi Indonesia nggak mau mengambilnya, yang diambil Saudi. Maka untuk menghasilkan minyak bumi itu luar biasa sulitnya. Harus ada tenaga ahli yang ada alat khusus. Sementara kalau emas di Sungai Efrat itu tersingkap begitu saja. Maka kalau dikatakan bahwa gunung emas itu adalah minyak bumi, kurang tepat. Karena apa? Karena minyak bumi kan harus dicari. Kali ini enggak, tersingkap begitu saja. Ini alasan kedua. Kita lanjutkan dulu ya sekalian sampai selesai baru nanti sholat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Wabil, menurut saya gunung emas itu bukan minyak bumi karena yang pertama nasnya dalilnya jelas mengatakan Jabalun min Dahabin, gunung dari emas, bukan minyak bumi. Beda antara minyak bumi dengan emas. Yang kedua, Rasulullah juga menjelaskan bahwa itu tersingkap, muncul saja begitu. Sementara minyak bumi harus dicari digali. Ini belum terlalu kuat, tapi alasan berikutnya lebih kuat lagi. Yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khassal quratu bihadza duna ghairihi minal bihari wal anhar. Wan naftu narahu yustakhraju minal bihari kama yastakhraju minal ardi wa fi amakin katsiratin muta'addidatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Sungai Efrat, mengkhususkan Sungai Furat, dan tidak disebutkan sungai yang lainnya. Sementara kalau minyak bumi itu munculnya di banyak tempat. Kalau gunung emas yang dimaksud adalah minyak bumi, nggak tepat. Kenapa? Karena minyak bumi itu muncul di mana saja. Kenapa Rasulullah mengkhususkan Sungai Efrat? Artinya itu bukan minyak bumi. Kalau diartikan minyak bumi, tidak pas. Karena apa? Karena minyak bumi munculnya di banyak tempat, bukan hanya di Sungai Efrat. Bahkan yang paling banyak, terutama di lautan ya, di lepas pantai. Temukannya minyak bumi rata-rata di lepas pantai, kebanyakan. Ada juga yang di permukaan bumi, di tanah ya. Jadi kalau dikatakan bahwa minyak bumi adalah gunung emas itu, maka tidak tepat karena minyak bumi terdapat di banyak tempat, sementara Rasulullah mengkhususkan Sungai Efrat. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna an-nasa sayaqtatiluna 'inda hadzal kanzu wa lam yahsilu annahum iqtatalu 'inda khurujin naftu min al-qurati aw ghairihi. Bal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha man hadra hadzal kanzu an ya'khudha minhu syai'an. Jadi yang keempat itu tidak tepat kalau gunung emas dikatakan itu sebagai minyak bumi. Kenapa? Karena manusia saling membunuh dalam hadis tadi, untuk mendapatkannya saling membunuh. Apakah ini berlaku bagi minyak bumi? Ya mungkin ada sebagian negara yang berperang memperebutkan minyak bumi, tapi tidak selalu. Ya. Berapa banyak negara-negara yang ngebor minyak buminya dengan nyaman, dengan aman, dengan leluasa, nggak terjadi perebutan. Bukankah dalam hadis tadi sampai 90%-nya mati, yang selamat 1%? Maka kalau dikatakan bahwa gunung emas itu adalah minyak bumi, tidak tepat karena tidak selalu orang mendapatkan minyak bumi dengan berkelahi dan bertempur, tidak saling membunuh. Sementara Rasulullah mengkhususkan di Sungai Furat dan saling membunuh. Dan ada tambahan lagi, ini walaupun dimasukkan poin 4, sebenarnya mungkin poin 5. Bahwasanya kalau orang yang memperebutkan emas di Gunung Efrat itu secara asal Rasulullah melarangnya untuk mengambilnya. Jadi selain ada hadis yang menjelaskan bahwa akan tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat, ada hadis lain yang menyatakan bahwa tidak boleh siapapun untuk menyentuhnya atau mengambilnya. Yaitu di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dari hadis Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, la yazalun nasu mukhtalifatun a'naquhum fi talabid dunya. Kata Ubay bin Ka'ab sebelum menyampaikan hadis Nabi, Ubay berkata, tidak henti-hentinya manusia itu mukhtalifatun, yaitu berbeda-beda, beraneka ragam,
leher-leher mereka dalam mencari dunia. Maksudnya itu betapa banyaknya manusia itu menggunakan cara-cara masing-masing untuk mendapatkan dunia. Dan saya telah mendengar Rasulullah bersabda, yusikul furatu an yuhsara an jabalin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khud minhu syai'a. Hampir-hampir saja sungai Furat tersingkap darinya gunung emas. Maka siapa yang mendapatinya, hadir di sana, man hadarahu, siapa yang mendapatinya, fala ya'khud minhu syai'a, maka janganlah sekali-kali mengambil bagian dari emas tersebut. Kenapa dijelaskan di sini bahwa seseorang jangan mengambil dari emas tersebut karena akan terjadi fitnah, yaitu saling membunuh. Kalau kamu mau mengambil, pasti kamu akan harus berkelahi dulu, harus berperang dulu, dan bisa jadi kamu yang terbunuh. Maka kata Rasulullah, jangan tergiur. Kalau muncul emas di sungai Efrat, jangan tergiur. Kenapa? Bisa jadi kamu yang celaka. Gak usah, itu fitnah. Apakah ini berlaku untuk minyak bumi? Kalau gunung emas itu diartikan minyak bumi, berarti orang nggak boleh ngambil minyak bumi. Ya Pak, jelas ya. Kalau memang diartikan minyak bumi, berarti orang nggak boleh ngambil minyak bumi. Sementara tidak ada larangan seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan akhirnya bahwa di antara tanda-tanda kecil dari kiamat adalah tersingkapnya timbunan atau gunung emas di sungai Efrat. Dan itu bukan yang dimaksud, bukan minyak bumi, tapi emas yang sebenar-benarnya, yaitu salah satu jenis logam mulia yang akan diperebutkan oleh manusia sehingga manusia saling membunuh di antara mereka. Dan kita sebagai umatnya, Rasulullah menyarankan jangan ikut terlibat dalam memperebutkannya karena itu adalah fitnah. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaah sekalian, berita terbaru dari Sungai Efrat yang saya dapatkan bahwa sejak 2021 sampai hari ini terjadi penurunan debit air Sungai Efrat yang sangat signifikan. Bahkan banyak orang yang sampai pindah, yang tadinya tinggal di sekitaran bantaran sungai atau di sekitar bibir sungai ini, banyak yang hijrah karena apa? Kesulitan air. Jadi semakin surut semakin surut. Hewan ternak mereka kesulitan mendapatkan air. Jadi surutnya luar biasa. Miliaran kubik sudah hilang. Ya, sebagai pemicunya adalah adanya iklim panas yang merusak tatanan alam, air, sehingga menjadi kering. Jadi bahkan sampai tandus. Di beberapa banyak wilayah, terutama Suriah dan Irak, terjadi kekeringan ketika debit air Sungai Efrat ini menurun drastis. Wallahu alam, apakah ini bisa jadi juga pertanda bahwa akan tersingkapnya gunung emas, karena bisa jadi gunung emasnya itu tertutup oleh air sungai. Ketika airnya surut, maka muncullah, terlihatlah gunung emas ini. Kita tunggu saja, barangkali saat gunung emas ini muncul kita masih hidup. Kita akan dengar beritanya yang pastinya akan viral nanti saat itu ya. Tapi wallah kita masih mendapatinya atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa itu akan terjadi. Sehingga ciri atau tanda kiamat yang nomor 48 ini belum terjadi, akan terjadi insya Allah. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, dua tanda-tanda kecil dari kiamat. Yang pertama, banyaknya curah hujan tapi sedikitnya tanaman yang tumbuh atau sedikitnya panen. Kemudian yang kedua, tersingkapnya timbunan atau gunung emas di Sungai Efrat dan emas yang dalam api sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari semua fitnah-fitnah akhir zaman. Dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.